إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nah, selanjutnya, biasanya di acara pernikahan seorang pengantin, pagar ayu dan keluarga pengantin itu memakai riasan. Bagaimana wudhu dan sholatnya? Apakah sholatnya boleh dijamak? Nggak boleh ya. Ya, jadi ini termasuk bukan hal yang urgent. Makanya ini harus diperbaiki ya, adat-adat seperti ini ya. Jadi kalau memang akan melakukan pernikahan, ya toh, dulu itu orang melakukan pernikahan itu mulainya jam 10, selesainya jam 4 gitu kan. Nah, atau jam 3. Maka saya kira jamak sholat nggak boleh. Maka mulai sekarang kalian orang-orang yang belajar agama, yang ngaji dan seterusnya, biasakan kalau mengadakan acara gini mulai jam 8, jam 11 selesai. Dan inti dari pernikahan itu apa? Ijab kabul. Kalau udah sah ya sudah. Gak usah pakai acara aneh-aneh, siraman lah segala macam, nginjak telur segala macam. Sekarang bayangkan kalau satu telur harganya piro, Mas Eko? 1.000, 2.000? Satu biji gitu loh, piro? Kira-kira sekilo dapat berapa telur tuh? 27 butir. Butirnya kok. Piro, Mbak? Sekilo dapat berapa? Woi, kira-kira nggak pernah ngitung kok. Piro mer? 16, anggaplah 20 gitu. Harganya 20 berarti satu biji kan 1.000. Itu kalau kamu beli sekilo. Kalau kamu beli bijian, saya yakin nggak boleh 1.000. Anggaplah 2.000 gitu ya. 2.000 kalau nginjek telur satu orang kawin itu satu biji. Itu berarti kan udah nginjek 2.000 loh. Kalau yang kawin ada 1 juta orang. 2 miliar itu dibuang sia-sia. Baru telur belum kembang, belum apa tuh macam-macam ukur rampenya. Udah bertriliun-triliun uang dibuang pada ritual-ritual yang nggak ada kaitannya dengan kesakralan sebuah proses pernikahan. Sakralnya pernikahan kan ijab kabul, adanya saksi, adanya mahar, udah itu aja sebenarnya. Nggak usah aneh-aneh. Jadi begitu acara, ya toh, datang Pak Penghulu, walinya temukan, gitu kan. Kemudian yang mau dinikahkan itu si laki-lakinya, udah ijab kabul depan penghulu atau penghulunya yang mewakili walinya, saksinya komplit, maharnya ada, nikah sah, makan-makan, pulang. Kalau mau ditambah acara pengajian, udah selesai. Itu ngirit paling itu 20 juta selesai. Tapi kalau pakai aneh-aneh tadi itu, nyiapkan panggung lah segala macam, itu 50 juta kurang. Maka silakan dicek. Udah punya tabungan belum, Jar? 50 juta punya enggak? Ya, berarti jangan nikah kalau belum punya 50 juta. Ya, kalau kamu mikir kayak gitu, tapi nek mikirmu yang simpel tadi, ya toh, 20 juta, ya toh, beres gitu. Serius. Jadi khususnya perempuan, karena di Jawa ini yang biasa ada acara gitu perempuan. Ya, maka silakan tanya ke orang tuamu. Pak mau nikah gitu kan. Udah punya duit 100 juta, Pak gitu. Gak punya induk, ya wes jangan nikah. Apa ya gitu kan enggak gitu. Makanya kembali ke kita, sederhana aja. Akhirnya perempuan nuntut laki-laki. Wah, udah nyewa gedung segala macam. Nanti kamu yang bayarin, Mas, itu dilihat kok 100 juta kabur dia. Nyari yang murah lah. Mau laki-laki juga bisa mikir gitu. Itu terjadi. Jadi kasus-kasus yang saya ceritakan tuh saya lihat sendiri gitu. Bagaimana udah disewakan gedung ya kan, dia minta bantuan laki-lakinya setengahnya gitu. Lakinya nggak mau, kabur. Nyari yang lain lah gitu kan. Emang wanita cuma situ gitu kan. Nah, maka yang perlu kita pahami adalah inti dari pernikahan itu apa? Ijab kabulnya, akadnya. Ya pastikan akadnya itu walinya ada, dia sebagai manusia ada bapaknya, kamu juga nanti bapakmu mau menikahkan, udah itu aja. Kemudian maharnya sepakati, ya kamu sebagai wanita misal minta mahar 100 gram dia nggak mampu, turunkan 50 gram, dia masih nggak mampu, 2 gram masih nggak mampu, ya cari laki-laki lain, berarti dia pelit. Gitu. Masuk 2 gram ya udah gelap. Gitu kan. Ya, masuk 2 gram kira sanggup gak? Gitu. 2 gram cuma 2 juta masa nggak sanggup. Kalau sampai ada laki-laki yang kayak gitu ya cari yang lain. Nah, ya, maka ketika itu kesakralannya adalah di situ, ya itu aja yang kita fokuskan, nggak usah aneh-aneh. Apalagi sampai nabrak sholat. Ini yang saya yakini nggak boleh sampai dijamak sholatnya ya, karena itu nggak urgent di situ. Ya. Contoh urgent itu misal seorang dokter, dia masuk jam 10, mulai operasi, ternyata di perutnya itu ada penyulit. Nah, jadi perut itu nggak boleh dipijat. Karena nanti kalau sering dipijat, organ-organ itu pada nempel, kelet. Nah, kalau ada kondisi darurat dia harus operasi itu sulit. Dokter penyakit dalam itu kalau mau operasi atau dokter bedah itu kalau mau operasi sulit. Kalau organ-organnya nempel nih, jantung, hati, usus semua nempel, bundet gitu kayak ada perekatnya semua, itu sulit ya. Nah,
jadwalnya mikir dia itu jam 1:30 udah beres, ternyata 12 sampai jam 4:30. Otomatis kan nabrak duhur sama asar. Nggak boleh dia kemudian meninggalkan itu sholat dulu. Mati ini orang itu. Yang harus dia lakukan apa ya? Lanjutkan sampai selesai. Begitu udah selesai baru silakan sholat. Itu lebih plong. Daripada sholat mikir, kayak mau piye yo, jantungnya mau anui kudu ning ngene kudu ning ngono. Nah, ini malah justru jelek. Nah, itu baru darurat. Tapi kalau soal urusan kawinan kayak gini sampai nabrak-nabrak sholat ini menurut saya kurang pas. Apalagi pakai tape yang gede sampai kaca tetangganya pecah, itu benar-benar ganggu, dolim. Ya. Ya, dan yang harus difahami orang, adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, kedoliman itu akan menjadi beban di hari kiamat. Satu. Yang kedua, orang kalau sudah mendolimi orang lain di dunia dan dia baik-baik aja, biasa-biasa aja, nggak ada rasa gitu kan, maka dia berharap pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener-bener nggak mungkin itu. Ya, saya punya cerita nih. Ada seorang anak nomor 1, perempuan itu kan. Dia kemudian ketika nikah ini gimana caranya supaya pernikahannya mewah. Jadi ibunya suruh jual sawah segala macam, jadi jual tuh sawah. Ibunya juga nggak peduli nanti anaknya yang 2, ketiga, keempat nanti nikahnya gimana, nggak peduli. Pokoknya yang pertama sih harus mewah gitu kan. Dan segala macam ritual dilakukan, maksudnya yang aneh-aneh tadi itu, segala macam sound yang gede dipasang gitu kan. Nah, maka begitu anak ini punya anak lagi gede gitu kan, perempuan ya. Jadi kalau sakinah mawaddah warahmah itu kesannya itu kan baik-baik aja, itu sakinah mawaddah warahmah. Ini keluarganya baik-baik aja gitu. Tapi yang terjadi apa? Anak gadisnya udah gede, bahkan punya anak nggak jilbaban, ya dipamerin aja di medsos ini. Ini anak nomor 1ku, ini anak nomor 2ku, ini anak ragilku, nggak ada pakai jilbab. Menurut dia ini baik-baik aja. Menurut dia ini sakinah mawaddah warahmah, dia rumah tangganya baik-baik aja, anak-anaknya baik-baik aja. Menurut dia ini sakinah mawaddah warahmah. Padahal hakikat sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang baik-baik aja tapi di atas dasar agama. Nah, apa itu di atas dasar agama? Yang tercirikan ya kalau wanitanya pakai jilbab. Artinya apa? Anak ini sekarang baik-baik aja. Hidupnya mungkin enak-enak aja, tapi dia nggak pakai jilbab. Nanti di akhirat dia akan dapat dosa, orang tuanya yang akan ditanya. Loh, ini yang nggak banyak orang sadari. Maka sakinah mawaddah warahmah itu nggak kayak gitu. Ada ibunya yang pakai jilbaban dengan baik, kemudian ke mall, anaknya nggak jilbaban gitu kan. Ya, ada orang yang keluarganya baik-baik aja, tapi suaminya ya tiap hari rokokan aja. Menurut dia baik-baik aja, padahal itu sebenarnya dia sedang merusak dirinya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu udah tak kasih badan baik, sehat kok kamu, kemudian kamu rusak dengan rokok. Nah, maka sakinah mawaddah warahmah itu kalau kita mau teliti atau mau kita pahami lebih detail, itu sebenarnya detail isinya. Bukan cuma sekedar rumah tangga baik-baik aja nggak berantem. Orang kafir baik-baik aja. Apa kemudian kita katakan sakinah mawaddah warahmah? Enggak. Kenapa? Karena dia kafir. Harusnya sakinah mawaddah warahmah itu di atas akidah yang benar, di atas keimanan yang benar dengan mempraktekkan syariat Islam semaksimal mungkin. Anaknya kalau wanita berjilbab, pakai sholat ya sholat, pakai Ramadan ya puasa, gitu loh. Bahkan bisa baca Quran. Ada orang rumah tangga baik-baik aja, tapi nggak ada yang bisa baca Quran, nggak ada yang sholat, tapi baik-baik aja. Gitu. Maka ini bukan sakinah mawaddah warahmah. Wallahu ta'ala.